Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Semuanya selamat pagi, selamat bergabung di acara kita pada pagi hari ini, yaitu Digistar Connect melakukan GPTP 15 direkrut bersama BUMN tahun 2022. Wow, pastinya kita semua di sini ingin mendapatkan informasi gitu ya, terkait dengan rekrutmen GPTP 15 yang ada di rekrut bersama. Karena pasti banyak banget yang bingung sebenarnya rekrutmen bersama ini itu GPTP apa bukan sih Kak gitu, atau juga ada yang nanya Kak syaratnya beda ya sama GPTP. Nah kita akan kupas tuntas gitu ya di sini. Dan tentunya teman-teman karena tadi yang daftar banyak banget 3.000-an gitu ya, kita akan lock Zoom-nya di angka 800-an ini gitu ya. Jadi mohon diinfokan kepada teman-teman yang lain yang belum bisa masuk di sini, jangan khawatir karena kita juga relay di YouTube Living in Telkom. Jadi boleh juga langsung nonton ya. Tapi jangan khawatir, Kamaya sudah menyebarkan teman-teman baik juga di sini dan di YouTube gitu ya. Sehingga kalau mau bertanya di YouTube juga boleh. Oke, karena acaranya pasti akan seru banget di sini dan kita akan menjawab banyak pertanyaan teman-teman juga sudah masuk gitu ya di Instagram, tadi di kolom box tadi pagi-pagi. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal gitu ya. Perkenalkan semuanya, halo saya Mai Susanti di Telkom Indonesia menjadi bagian dari employer branding, dan seperti yang kita tahu biasanya kalau tugas-tugas gitu ya ada di mana kita merasa kita tuh lagi peak-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu finance akhir tahun itu peak banget gitu ya. Nah, kalau employer branding gitu ya, rekrutmen itu peak-nya saat ada rekrutmen. Jadi ini adalah masa-masa di mana kita sering akan ketemu teman-teman gitu, nggak menjelaskan yang lain-lainnya gitu. Tapi hari ini aku tidak sendiri gitu ya. Kita akan ditemani oleh dua orang kakak-kakak yang super kece banget gitu ya. Sudah lihat mungkin di posternya gitu ya. Ada Kak Insan dan juga Kak Fadil. Kalau ngomongin rekrutmen Telkom Indonesia tidak lengkap kalau tidak ada Kak Insan. Dan tentunya juga tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan GPTP teranyar atau yang paling muda ya. Jadi kalau dulu Kamaya itu GPTP 5, berarti yang paling muda waktu itu adalah GPTP 4. Nah, sekarang itu sudah ada GPTP 14. Wow, I feel old. Nah, jadi rules of the game-nya pada hari ini adalah teman-teman silakan bertanya. Tapi dilihat dulu ya di kolom chat kalau ternyata pertanyaannya itu sudah pernah ditanyakan gitu ya, jangan ngoyo banget, kayak insya Allah nanti kami tanyakan. Dan kita juga akan membuka sesi untuk raise hand. Tapi syaratnya kalau raise hand harus udah siap, jadi di depannya gitu ya udah pakai background, kemudian udah siap, soalnya Kamaya nggak mau nanti udah raise hand tapi tiba-tiba nggak ada orangnya gitu ya, jadi jangan sampai. Oke, langsung saja yuk kita akan panggil
kakak-kakak yang akan sharing pada pagi hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Insan. Kak Insan? Kak, ini oke masih mute ya kayaknya Belum bisa. masih. Tadi Oh, oke bisa. oke. Tadi belum Halo Kak dibuka. Maya, halo Halo semuanya. Kak Insan. Kak Insan the Legend cenah. Ya ampun, terharu nggak sih kalau dipanggil Legend? Gue sih terharu sih. Banget dong. Selain Kak Insan juga ada Kak Fadil. Kita panggil dulu baru nanti kita tanya-tanya ya. Oh, ada yang nanya background-nya di mana? Background-nya nanti ada di sini ya, di kolom chat. Oke, satu lagi Kak Fadil. Halo Kak Fadil. Halo Maya, halo Kak Insa. Ya, halo Fadila. Aku lagi WFO, jarang saya dalam satu purnama. Kalau Kak Insan lagi di mana sekarang? Kebetulan sekarang lagi WFH. Oh, WFH. Di mana Kak? Bandung, Jakarta? Kebetulan lagi di Bandung. Kebetulan lagi di Bandung. Kemudian kalau Kak Fadil di mana? Di kantor. Di kantor. Kantornya di mana sih kalau Kak Fadil? Di Japati, Kak. Di Japati. Japati Dimana? itu Bandung ya. Ya. Bandung. Tidak semua orang mengenal Japati ya Kak, tapi Ya. semua orang mengenal Ridwan Kamil. Salah gimana? Nah, Japati itu di Bandung, teman-teman. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Insan dan juga Kak Fadil, aku mau mengundang keduanya untuk kenalan dulu, ya kan? Meskipun pepatahnya tuh pepatah lama ya, tak kenal maka tak sayang, tapi wajib sih kita kenalan dulu bersama dengan Kak Insan, The Legend. Silakan Kak. Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Muhammad Insan Nasir, bisa dipanggil Kak Insan gitu ya. Saya saat ini bergabung di tim rekrut Telkom Indonesia, khususnya untuk rekrutmen fresh graduate. Jadi yang handle untuk program GPTP, khususnya untuk rekrutmen bersama BUMN ini juga, karena nantinya ini akan menjadi GPTP. Nah, paling singkatnya seperti itu ya, Kak Maya. Oke, jadi Kak Insan adalah yang mengurusi GPTP. Karena masih banyak yang bingung sih Kak, ini rekrut bersama GPTP apa bukan. Ternyata GPTP lebih tenar daripada rekrut bersama. Oke, itu Kak Insan. Tadi Kak Insan boleh tahu Kak Insan itu GPTP berapa? Oh, saya setelah Kak Maya, GPTP 6. GPTP 6. Berarti waktu Kak Insan masuk, aku yang jadi angkatan termuda ya. Ya benar. Karena aku berasa tua. Oke, selain Kak Insan, kita juga akan berkenalan dengan Kak Fadil. Kak Fadil ini sempat jadi trending topik ya di Living in Telkom karena katanya coba GPTP sampai 8 kali. Percobaan ke-8 katanya baru berhasil. Kemarin di Digistar Connect Untan yang offline itu ternyata pembicaranya juga percobaan ke-4 baru lolos. Nah, nanti kita tanya ya kenapa sih Kak sampai mau mencoba berulang-ulang gitu ya. Tapi sebelumnya monggo Kak Fadil memperkenalkan diri. Silakan Kak. Halo teman-teman, halo Kak Maya, Kak Insa semuanya, salam kenal. Saya Fadil dari GPTP 14 baru masuk Desember kemarin. Saat ini kerja di Bandung, di regional, di Telkom Regional 3, tepatnya di unit Regional Network Operation. Itu singkatnya seperti itu. Terima kasih banyak Kak Fadil. Nah, teman-teman untuk menjaga kondusivitas kita pada pagi hari ini ya, jadi mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya kecuali nanti kalau misalnya mau bertanya gitu ya, tidak unmuted juga, kemudian tidak mencoba untuk bisa share screen juga ya, karena kita akan ngobrol santai aja. Oke. Kita langsung aja, Kak Maya, aku juga dari GPTP 8 sampai 14, enggak semoga kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Kak, itu baru 6 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, percobaan ke-7. Oke, sekarang aku mau nanya ke Kak Insan terlebih dahulu. Nih Kak, tolong diluruskan nih Kak, perkara rekrutmen bersama dan GPTP 15. Pertanyaannya adalah apakah nanti akan ada GPTP 15 lagi atau semua GPTP 15 itu cuman 250 orang ini? Karena di angkatan aku GPTP 5 itu hampir 300, Kak. Nah, silakan Kak, boleh dijelaskan. Oke, terima kasih Kak Maya. Oke, jadi teman-teman, untuk rekrutmen bersama BUMN ini adalah salah satu channelnya rekrutmen GPTP. Jadi GPTP ini ada banyak channelnya, tidak hanya rekrutmen bersama BUMN, ada juga yang channel web yang mungkin teman-teman sebelumnya sering join gitu ya, melalui website kami. Selain itu juga ada juga channel talent scout dan gamification. Nah, jadi itu semua channel terkait itu adalah ujung-ujungnya akan menjadi GPTP juga. Jadi
untuk rekrutmen bersama BUMN ini kita pastikan nanti apabila lulus di rekrutmen bersama BUMN ini khususnya untuk yang Telkom ya, nanti akan diikutkan ke GPTP. Nah, karena yang terakhir kita GPTP 14, jadi sekarang adalah untuk GPTP 15. Dan memang setiap angkatan itu, setiap GPTP itu ada biasanya ada lebih dari satu channel. Jadi misalkan kayak GPTP saya dulu itu ada yang dari channel prestasi non akademik, ada juga yang dari talent lokal gitu ya. Nah, kalau angkatan Fadil juga ada yang dari web, ada yang dari talent scout gitu. Nah, untuk GPTP 15 ini kita khususkan untuk rekrutmen bersama BUMN. Jadi tidak ada channel lain yang akan join selain rekrutmen bersama BUMN untuk GPTP 15 ini gitu. Karena dari kuota itu kita sudah 250, jadi itu udah kuota yang cukup untuk menyelenggarakan orientasi. Jadi GPTP 15 ini akan full untuk rekrutmen bersama BUMN. Nah, tapi misalkan ada pertanyaan lanjutan, kalau misalkan nantinya akan ada nggak rekrutmen melalui web ataupun channel lainnya gitu? Bisa jadi ada. Untuk tahun ini kita ada, karena kita tahun ini kita rencananya akan ada 2 kali batch. Nah, jadi berarti nanti untuk yang channel lainnya akan kita buka nanti di GPTP 16. Nah, GPTP 16 kapan? Ya berarti ya paling nunggu GPTP 15 ini selesai, 15 orientasi, baru kita akan buka GPTP 16. Jadi buat teman-teman yang ingin join ke Telkom, yang ingin join GPTP khususnya, nggak usah ragu untuk ikut rekrutmen bersama BUMN ini, karena kita rekrutmen bersama BUMN ini akan menjadi GPTP 15. Paling seperti itu, Kang. Wow, jadi teman-teman yang nanyain, kan nanti ada lagi nggak sih? Ada, tapi untuk GPTP 15 ini khusus untuk rekrut bersama gitu ya Kak ya, dan berarti ada 250 orang. Kalau nggak salah GPTP 14 itu berapa? Kak Fadil, anggotanya dulu GPTP 15? 334 terakhir. 334 ya gitu. Berarti ada selisih sekitar berapa tuh? 80 orang ya gitu. Nah, 80 orangnya ternyata tidak diambil dari channel lain, tapi channel yang rekrut bersama ini. Tapi teman-teman perhatikan nggak sih kalau kita lihat dari tahapan tes gitu ya, di rekrut bersama ini tuh lebih singkat daripada GPTP 14, 13 dan lain-lain. Itu betul nggak sih Kak Insan? Ya. Kadang kita rekrutmen bersama BUMN ini kita mengikuti penyelenggaranya, yaitu FHCI, Forum Human Capital Indonesia, yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Jadi kita mengikuti alurnya dari FHCI tersebut. Nah, dari FHCI tersebut memang lihat dari tanggalnya cukup cepat. Mereka ada target Juli itu sudah on board gitu ya. Nah, kalau misalkan sesuai rencana Juli itu sudah on board, berarti kalau misalkan sekarang pembukaan kemungkinan online testnya tahap pertama itu di bulan Mei. Nah, nanti tahap keduanya di bulan Juni udah bisa diselenggarakan. Nah, jadi tapi khusus yang rekrutmen bersama BUMN ini karena diselenggarakan oleh FHCI, jadi kita tes awalnya tuh di FHCI ya, bukan di Telkom. Nah, nanti setelah dites oleh FHCI baru diserahkan ke BUMN masing-masing sesuai dengan urutan pilihan yang teman-teman pilih di saat mendaftar kemarin gitu. Oke, jadi artinya ikutlah semua prosesnya gitu ya Kak. Nanti kalau udah diinaugurasi baru diserah terimakan kepada BUMN yang lain gitu. BUMN-nya ya. Kecuali misalnya kayak Telkom ada 250, ya udah 250. Kak, pertanyaannya tuh adalah ke Fadil nanti kalau mau nambahin boleh ya. Kita mulai dari yang basic-basic dulu nih biar gak banyak pertanyaan. Kalau misalnya 250 ini Kak tidak memenuhi kuota, mungkin nggak sih Kak? Ya ternyata yang memenuhi, contoh gini, kita pengen tetap menjaga kualitas gitu ya. Nah, dengan menjaga kualitas itu artinya ada passing grade. Contoh kalau zaman-zaman kita SMA, inget nggak sih kalau mau masuk kuliah tuh ada passing grade, misalnya tuh kayak jurusan kedokteran, teknik gitu-gitu kan. Nah, misalnya untuk passing grade di Telkom itu let's say misalnya harus nilainya 80 atau 90, 80 lah katakan gitu. Ternyata tidak memenuhi kuota. Dia akan mencukupkan sampai 250 Kak, atau dia akan ya udah yang ikut passing grade-nya ada ini. Ternyata yang lolos cuma 200 orang. Itu gimana tuh? Ya, silakan Kak Insan. Oke, jadi untuk dari kuota, kita memang kuota yang kita berikan ke FHCI itu 250. Nah, karena ini rekrutmen untuk karyawan tetap, dan di Telkom Indonesia itu kita rekrutmennya ya kita memang benar-benar cari future leader gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan nyari orang. Jadi kita pasti akan mengutamakan kualitas. Kalau misalkan memang dari ratusan ribu
orang yang daftar ternyata yang berkualitasnya hanya 200 gitu ya. Berkualitasnya maksudnya yang mid standarnya Telkom gitu. Ya, kita pasti akan meluluskan hanya 200 gitu. Tapi dan begitupun kalau misalkan dan ada juga peluang kalau misalkan yang mid standarnya tuh lebih dari 250 misalkan 270 misalkan gitu. Ada kemungkinan juga bisa kita luluskan juga 270 karena kuota untuk tahun ini kita masih buka untuk GPTP 16 gitu kan. Jadi masih ada space kosong untuk menerima karyawan lebih gitu. Nah, makanya jadi kita tetap prioritas utamanya adalah kualitas standar yang Telkom itu sendiri karena ini untuk karyawan tetap Telkom Indonesia. Wow, jadi ada kemungkinan lebih dari 250 gitu ya Kak ya? Ya. Kalau teman-teman persaingannya ketat. Jadi kalau dulu aku pas zaman kuliah itu jurusan yang aku ikuti itu di tahun aku anak kuliahnya angkatan 2010 ya, so old ya. Dulu 2009 di jurusan aku itu yang paling banyak tuh mentok di 40 orang. Tapi di angkatan aku jadi 60 orang. Salah 55. Nah, itu karena memang ternyata banyak banget yang ikut gitu ya, membludak, antusiasme jadi tinggi. Oh, ternyata sama universitas saya waktu itu gitu ya, dibuka sampai jadinya menambah kuota. Dan itu ternyata dimungkinkan ya Kak ya di kita. Oke, teman-teman, ini informasi belum pernah loh diberikan di tempat lain, jadi boleh di-note ya. Dari mau tambah juga sama ya, termasuk angkatannya Fadil nih. Fadil ini kita waktu itu menargetkannya kurang dari waktu itu yang kita luluskan 350. Itu kita menargetkannya kurang dari 350, ternyata pas waktu daftar ya bagus-bagus seperti Mas Fadil ini gitu. Jadi ya udah kita banyakin karena emang bagus-bagus sih yang GPTP 14. Oh wow, keren banget. Jadi artinya ada kesempatan ya. Nah, kita ke Kak Fadil dulu. Kak Fadil, ini tuh banyak banget yang nanya, Kak, SKCK penting nggak sih? TOEFL penting nggak sih? Ini penting nggak sih? Ahana itu penting nggak sih? Gitu ya. Kalau dari Kak Fadil sendiri gitu ya, aku udah baca sih hasil apa sih yang ada di LinkedIn Telkom bahwa salah satu advice-nya Kak Fadil adalah melengkapi semua persyaratan administrasi ya Kak ya. Nah, tapi menurut Kakak nih gitu ya, Kakak kan udah ikut ini, udah ikut itu, udah beberapa kali gitu. Kalau yang tidak wajib itu sebaiknya emang diikutkan gitu ya atau enggak nih Kak? Soalnya kayak misalnya SKCK kan, itu tulisan tuh kalau nggak salah jika ada gitu kan, kayak jika ada. Nah, dari Kak Fadil sendiri gimana sih, dan apakah TOEFL itu penting atau enggak nih menurut Kak Fadil? Menurutku penting ya Mbak ya, apalagi SKCK juga. Soalnya waktu aku ikut GPTP 7 itu aku sempat teledor ya, karena persyaratannya banyak gitu ya. Ada syarat administrasi, pokoknya waktu itu berkasnya banyak banget. Sehingga ada satu yang kelewat SKCK. Jadi saya baru sadar gitu ya, hari Sabtu tuh baru tahu oh SKCK itu walaupun nggak wajib, tapi kan kita untuk berkompetisi harusnya bisa lebih ini ya, lebih bisa lebih kompetitif gitu. Jadinya apapun persyaratan yang dikasih gitu ya, walaupun nggak wajib itu lengkapin aja sebaik-baiknya gitu. Nah, mungkin juga karena GPTP 7 kemarin itu nggak pakai SKCK juga ya, jadinya rekruternya yang waktu itu menghandle administrasi itu kayaknya juga agak gimana gitu ya, pas saya bilang saya nggak bawa SKCK gitu. Tapi mereka sih bilang bisa nyusul, tapi saya rasa di situ ya udah jelek aja gitu kayaknya kelihatannya sih. Jadi menurut aku sih walaupun nggak wajib, mendingin dilengkapin aja, soalnya kan kita sama-sama berkompetisi nih. Kita nggak tahu ada berapa orang yang ini kan yang apply ini gitu ya sebelum diumumkan gitu. Jadi lebih baik ya lengkapi aja semua gitu. Tapi kalau untuk TOEFL sendiri emang kan nggak wajib kalau di Telkom, gimana tuh? TOEFL menurut aku sih ya memang nggak wajib ya, tapi kan namanya juga kompetisi ya Kak. Siapa tahu ada hal-hal yang orang yang udah menyertakan TOEFL gitu ya, tapi kita nggak nyertain TOEFL, pasti nanti yang dipilih mungkin yang persyaratannya lebih lengkap. Yang dilihat pasti Telkom melihatnya siapa sih yang paling niat gitu ya. Siapa yang paling niat di seleksi administrasi pasti mungkin bakal bisa dipilih gitu ya. Logically seperti itu sih menurut aku ya. Betul nggak sih Kak Insan? Coba diklarifikasi. Ya, benar Mas Fadil. Jadi memang dulu pas GPTP 7, 8 itu kita syaratnya memang banyak banget. Kita masih benar paper base gitu ya. Beda dengan sekarang yang GPTP 14 mungkin ya udah online semua gitu. Jadi memang untuk dokumen-dokumen itu memang itu
ada keterangan yang mandatori ataupun tidak. Jadi ada yang wajib, ada kalau yang misalkannya wajib itu misalkan tidak diisi, ya pasti tidak akan lulus karena itu adalah persyaratan untuk bisa mendaftar. Nah, tapi kalau yang lainnya itu memang menjadi tambahan. Jadi kalau misalkan memang ada ya mending diupload gitu. Karena buat apa kita cantumkan di websitenya apabila kita tidak butuh gitu. Jadi kalau misalkan kita cantumkan di website berarti memang kita ingin melihat apakah teman-teman memiliki dokumen tersebut atau tidak. Kalau misalkan memang ada, ya di-upload saja. Kalau misalkan bisa diusahakan untuk ada, usahakan dulu gitu. Karena ya benar kata Fadil, kalau misalkan ini adalah kompetisi, jadi kalau kita pasti akan mencari yang terbaik. Misalkan datanya lebih lengkap, ya itu pasti akan kita juga akan melihat itu ada sisi plus dari pesertanya. Seperti itu. Iya. Pelajaran pertama, tips nomor 1 adalah bahwa lengkapi semua berkasnya gitu ya kayak meskipun itu tulisannya jika ada dan lain-lain gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian sudah daftar kemudian nggak ada SKCK, nggak ada TOEFL otomatis gugur, nggak juga ya kak ya, masih bisa diproses. But then again, kata Mas Fadil tadi, it's a competition when everyone get their own preparation gitu ya. Preparation kamu sejauh mana gitu ya, persiapan kamu sejauh mana gitu. Nah, mungkin itu sih ya. Tapi kalau memang sudah submit, boleh menyusul, memang nanti ada fase di mana boleh menyusul kan ya Kak Insan ya? Iya, khususnya untuk dokumen-dokumen yang tidak mandatori itu kita berikan kelonggaran apabila ingin menyusul berikutnya gitu. Ya, oke. Kalau di agama saya tuh semua tuh tergantung dengan niat ya. Jadi kalau niatnya kalian sudah gigih gitu ya, terlepas dari ada faktor luck dan lain-lain gitu ya, memang harus disiapkan dulu tadi kalau kata Kak Fadil, niatnya terlebih dahulu ya, kita mau tahu. Dan itu ternyata terbukti ya dari pelajaran Kak Fadil dulu di GPTP 7 sampai kemudian di GPTP 14. Nah, pertanyaannya selanjutnya nih Kak, aku sambil ini ya, lihat-lihat yang pertanyaan yang di kolom chat, kemudian yang udah masuk di yang sudah masuk di kolom IG, di Q&A IG dan juga di YouTube, nanti boleh di-kopas ya teman-teman kalau ada pertanyaan dari YouTube juga, kita entertain bareng-bareng. Nah, Kak, kalau Kak Insan kan human capital ya Kak ya, kebetulan hari GPTP ini juga dibuka kan ya Kak ya. Nah, kalau sekarang itu Kak, ada nggak sih Kak, kenapa sih Kak Telkom tuh bukannya banyak yang digital gitu ya, terlebih kayak ada digital connectivity gitu, dan lain-lain. Kenapa sih Kak nggak banyak HC-nya gitu, nggak banyak yang lain-lainnya, kenapa sih malah banyak yang itu? Nah, itu mungkin pertanyaan teman-teman, silakan Kak Insan. Oke, ya, terima kasih Maya. Jadi, kita untuk merekrut itu pasti ada dasarnya. Dasarnya dari workforce planning yang memang sudah dirancang oleh manajemen Telkom Indonesia gitu. Jadi kita memang memiliki kebutuhan di bidang-bidang tertentu. Dan untuk tahun 2022 ini, bisa teman-teman lihat sendiri dari kuota yang kita buka di rekrutmen sama BUMN itu, bisa teman-teman lihat yang kuotanya gede itu berarti memang kita butuhin banyak gitu. Jadi kuota itu memang kita menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, karena kita memang sekarang lagi transformasi menjadi digital telco, makanya kita lagi butuh banyak banget talenta digital di Indonesia untuk join di Telkom Indonesia. Makanya kuota untuk digital itu kita banyakin gitu. Nah, sedangkan untuk HC sendiri ya memang kebutuhannya tidak sebanyak yang digital karena kita posisi yang kosongnya juga tidak terlalu banyak, makanya jadi kita batasinya hanya seperti yang kita satukan di website seperti itu. Jadi memang sesuai kebutuhan perusahaan ya kayak artinya teman-teman hari ini kita butuh banyak digital connectivity, digital service, IT and platform. Belum tentu nanti GPTP 16 kita butuh sebanyak itu. Itu begitu nggak sih Kak? Cara logiknya gitu nggak sih? Iya benar. Gitu. Benar. Nah jadi kesempatan yang ada di depan mata, if that is coming from you for you ya mungkin adalah jalannya. Jadi jangan disia-siakan ya. Kalau aku sih lebih ke jangan nunggu, aku mau nanti GPTP biar angkanya cantik, GPTP 17 aja. Belum tentu ada juga ya. Ada sih insya Allah gitu. Tapi maksudnya when it comes to kalian belum tentu dalam posisi yang benar-benar siap juga untuk mendaftar. Mungkin nanti ada apa-apa gitu ya dalam misalnya kayak aku mau kuliah dulu atau lain-lain, sehingga ya udah yang ada di depan mata silakan didaftar dulu gitu ya, dan jangan menunda-nunda karena pendaftarannya itu sampai tanggal 25 aja. Jadi kan masih punya waktu berapa hari tuh? 22, 23, 24. Kak, Sabtu Minggu nggak libur kan Kak webnya?
Enggak dong, kan kita Enggak, online, jadi kita standby. Mau jam 12 malam pun kita terima gitu. Iya, terima, siap. Oke. Nah, selanjutnya kalau Kak Insan tadi dari Human Capital, kalau Kak Fadil ini apa sih Kak ininya bidang pekerjaannya tuh? Aku bidang pekerjaannya di infrastruktur network, Mm-mm. di network and transport ya. Tapi yang di regionalnya Mm-mm. gitu sih Kak. Itu masuk kemana sih Kak? Itu ke digital connectivity kah? Ke digital IT and platform kah? Atau kemana tuh? di digital connectivity. Digital Oh, connectivity. wow. Di digital connectivity berarti kakak ini core of the core-nya ya kak ya. Apalagi tahun ini paling banyak gitu ya, paling banyak dibuka untuk digital connectivity. Ada 90 berapa kak? Ada berapa puluh ribu kuotanya gitu ya, sampai nanti paling banyak tuh salah satunya digital connectivity kan ya. Nah, Kak Fadil, sebenarnya digital connectivity ngapain sih kak kerjaannya tuh? Dan kakak dari jurusan apa sih BTW? Oke, aku dari sistem informasi. Jadi ada relation ya, sedikit ke arah network juga. Jadi kalau di digital connectivity itu kita memanage gitu ya, planning, manage, juga orkestrasi gitu ya, infrastruktur network Telkom Indonesia di Telkom Group semuanya gitu sih Kak. Kebetulan aku kebagian yang di regional gitu ya. Jadi aku kalau di regional 3 berarti di Jawa Barat, berarti tugas di aku gitu ya sebagai digital connectivity khususnya di regional network operation di Telkom Regional 3 ini kita memanage gitu ya. Terus mengorkestrasi semua infrastruktur network kita mulai dari backbone, akses dan lain sebagainya untuk mendeliver service Telkom itu yang lebih prima lagi. Seperti itu. Tapi ininya ya core-nya adalah intinya adalah kita memanage ininya ya connectivity-nya sebenarnya, connectivity secara umum gitu ya, secara umum di Telkom Group gitu, nggak cuma di Telkom Indonesia juga, tapi kita di sini bermitra juga kan ya, ada anak perusahaan juga, ada Metratel, ada Telkomsel, ada yang lain-lain juga gitu ya. Kita sama-sama berkolaborasi untuk membuat infrastruktur Telkom Indonesia, Telkom Group itu lebih bagus lagi, kayak gitu. Kak, kalau ada gangguan layanan tuh berarti di digital connectivity atau gimana sih Kak? Kalau gangguan layanan tergantung ini ya Kak ya, tergantung siapa customer yang kita handle ya. Kalau misalnya customer yang kita handle itu ini ya kayak misalnya end user, kalau end user itu mungkin nanti di handle oleh digital service. Tapi kalau untuk yang di digital connectivity ini kita hubungan ke antara bisnis to bisnis, antara penyedia layanan atau kita bermitra dengan vendor gitu ya. Jadi kan kita di Telkom Group ini kan juga bermitra dengan pihak ketiga. Jadi kadang-kadang nggak kadang-kadang juga selalu gitu ya untuk berkoordinasi gitu ya. Kalau misalnya ada gangguan layanan di connectivity misalnya di backbone atau di akses, nah kita koordinasinya dengan penyedia vendornya gitu. Tapi kalau untuk yang end user, kalau misalnya rumah gitu ya, pelanggan terakhir end user, itu di-handle sama digital service. Oke. Jadi ada digital connectivity, ada digital service. Jadi sebenarnya secara daily basis gitu kerjanya tuh berkesinambungan ya kayak jadi teman-teman digital connectivity juga ngobrol gitu ya sama teman-teman digital services, kemudian mungkin nanti juga ke digital platform dan IT gitu ya. Jadi memang fungsi digital ini sangat penting banget ya, one of the core gitu ya di Telkom Indonesia sebagai perusahaan yang sekarang bertransformasi teman-teman dari telecommunication. Dulu kalau kalian taunya telepon tuh Telkom Indonesia cuma buat telepon gitu ya. Sekarang tuh kita bertransformasi dari digital telco, jadi digital telecommunication, artinya bisnisnya juga berubah gitu ya, bukan berubah sih, bertransformasi. Nah teman-teman harus paham ini, karena nanti siapa tahu ya ditanyakan saat sedang wawancara gitu ya, jangan sampai kalian tidak tahu produk atau kalian tidak mengenal perusahaan yang kalian lamar gitu. Oke. Kita mundur sedikit, kita kembali ke Kak Insan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan trivia nih. Kak, jadi sebenarnya umurnya berapa sih Kak di rekrut bersama ini? Karena kan setiap kali ada Q&A tuh mereka nanya ke Kak Min, umurnya berapa? Kita kan taunya S1 sampai 24 gitu ya Kak ya. Kemudian S2 tuh sampai 27 gitu. Nah, kalau di rekrut bersama ini apakah ada pengecualian atau gimana sih Kak?
Oke, iya, iya Kak Maya. Jadi benar kalau di Telkom kita S1 tuh ada batas umur ya, S1 dulu 24, S2 27. Nah, tapi untuk rekrutmen bersama BUMN ini kita benar-benar mengikuti yang punya rumah gitu ya. Jadi kebetulan yang punya rumahnya ini kan Kementerian BUMN. Mereka sudah menetapkan batas umurnya itu S1 sampai 30, S2 sampai 35 gitu. Jadi Oke. kita mengikuti. Nanti pun yang kan tahap pertama ini akan dites oleh FHCI, tahap kedua baru diserahkan ke Telkom Indonesia untuk dites interview dan lain-lain gitu ya. Nah itu tuh kita tidak akan menggugurkan peserta yang umurnya melebihi standar Telkom gitu. Karena kita udah komitmen kita mengikuti kebijakan yang dibuka oleh penyelenggara yaitu FHCI. Jadi kita mengikuti umurnya juga. Jadi misalkan teman-teman yang umurnya misalkan S1-nya 30 nih, sedangkan kan kalau Telkom kita hanya sampai 24, itu pasti kita terima karena kita menghargai kebijakan yang ditentukan oleh penyelenggara. Gitu. Oke, dan belum tentu ada di GPTP selanjutnya ya Kak ya. Iya, benar sekali. Jadi ini kesempatannya yang langka. Kesempatannya langka banget teman-teman. Karena dulu seingat aku ya, setiap kali aku di briefing sama Kak Intan, Kak Maya kita mau buka rekrutmen nih. Batas umurnya pasti S1 sampai 24, S2 sampai 27 gitu ya. Sekarang teman-teman di GPTP ini, jadi teman-teman kasih tahu ya, kasih tahu teman-teman yang lainnya gitu, sanak saudara semua gitu ya. S1 direkrut bersama itu batas umurnya adalah 30 tahun. Ya kan? Nah, kalau ada yang masih mau nanya, Kak 30 tahun lebih sebulan bisa nggak? Ya nggak bisa. Dari 24 ke 30 lama loh ya, 6 tahun itu udah di-extend gitu ya, di-stretch gitu. Kemudian tadi ada yang nanya di kolom chat, Kak 27 tahun lebih sebulan, tapi aku S1 ya bisa dong, kan sampai 30. Nah, kemudian S2-nya sampai dengan umur 35 tahun ya Kak ya. Yeah. Kemudian Kak, jadi kayak ASN gitu nggak sih kalau nggak salah S2 sampai umur 35. Anyway Kak, pertanyaannya juga adalah karena tadi ada yang nanya, Kak, kok aku nggak dapet sih Kak kalau S2? Emang gimana sih Kak? Kan kalau setahu saya sih D4/S1/S2, ya nggak sih? Iya, benar. Ya, datanya kita submit ke FHCI, itu untuk Telkom jenjangnya minimal S1 dan S2. Jadi S2 pun bisa daftar. Jadi kebetulan di websitenya FHCI itu tidak tercantum kata minimal gitu ya. Jadi sebenarnya S2 pun kita terima karena kita memang GPTP ini untuk S1 dan S2. Nah, jadi untuk teman-teman yang S2 bukan berarti tidak ada posisinya. Itu maksudnya untuk Telkom itu minimal S1. Jadi kalau misalkan teman-teman S2 pun bisa mendaftar. Kak, tapi D4 bisa kan? D4 bisa, ya. D4 karena setara dengan S1. Ya, D4 bisa guys, yang nanya di kolom chat D4 gimana D4 bisa. Nah, tapi kalau D3 memang belum bisa di Telkom ya. Bisa di anak perusahaan Telkom yang lainnya. Jadi kalau sekarang D4 garis miring S1 garis miring S2. Ngerti kan ya maksudnya garis miring tuh kalau tidak A atau B atau C, artinya kalau kalian D4 boleh, S1 boleh, S2 boleh. Penting ya ternyata literasi bahasa Indonesia garis miring ini. Oke, nah kemudian pertanyaannya lagi Kak, ketika kan mereka kan direkrutmen bersama itu boleh milih 3 ya kan Kak? Kak, karena aku tuh udah jatuh cinta banget sama Telkom, boleh nggak sih aku milih Telkom aja, aku nggak mau milih yang lain, boleh nggak sih? Apa harus? Apa gimana sih Kak? Ya, kita juga pengennya gitu, jadi bisa-bisa tiga-tiganya pilihnya Telkom semua gitu ya. Nah, cuma kan dari FHCI sendiri mereka ingin memberikan kesempatan juga ke BUMN lainnya. Jadi mereka membatasi hanya boleh memilih satu posisi di satu BUMN. Nah, kalau misalkan ingin pilihan keduanya harus BUMN yang berbeda. Jadi memang kebijakan dari FHCI seperti itu. Kalau misalkan dari kita sendiri ya kita pengennya semua masuk Telkom gitu ya. Iya, Kak, tapi berarti gini, misalnya nih contoh ya, Maya Susanti, aku pilihan pertamanya Telkom, pilihan keduanya Telkomsel, which is nggak ada sih. Misalnya teman-teman, pilihan ketiganya Mitratel gitu. Jadi aku tuh akan dapat email tuh yang mana dulu sih Kak? Oke, kalau dari FHCI-nya itu akan diutamakan dari prioritasnya. Jadi misalkan yang urutan 1 itu pasti akan menjadi prioritas utama. Ya, kalau misalkan teman-teman mungkin sama kayak SPM, namanya apa sekarang ya? Kalau dulu namanya SPMB dulu ya. Iya, senam PTN. Aduh, kelihatan ya umurnya. Diketawa deh. Jadi kalau misalkan kayak SMPTN itu jadi ada urutan prioritasnya. Kalau misalkan lulus di urutan pertama pasti akan diikutkan untuk seleksi tahap 2 di BUMN yang pertama. Nah, kalau misalkan nggak lulus akan di kedua dan ketiga seperti itu.
Maksudnya kedua dan ketiga itu gimana? Misalnya nih aku udah lolos di Telkom, ya kan? Tahap pertama kan semua BUMN ya kan? Sama aja tesnya tuh core values dan tadi ya TKD itu. TKD, Terus let's say misalnya daftar Telkom tuh 200.000 orang gitu kan. Di TKD ini tuh loloslah 100.000 orang ya kan. Nah, 100.000 orang ini adalah mereka yang pilihan pertamanya Telkom ya kan? Iya. Berarti mereka semua ikut tes Telkom. Iya, benar. Nah, terus ternyata yang lanjut berikutnya hanya 50.000 orang. Nah, tapi 50.000 yang kemarin yang tadi itu mereka kan pilihan keduanya ada sih yang perusahaan B, perusahaan C. Itu apakah akan dites juga di perusahaan B dan C atau ya udah gimana tuh Kak? Oke. Ya, jadi untuk rekrutmen bersama BUMN ini ada 2 tahapan besar. Jadi tahapan pertama itu yang diselenggarakan oleh FHCI, itu semuanya itu belum dibagi ke BUMN masing-masing. Nah, dari hasil dari yang tahap pertama ini akan ditentukan teman-teman akan dimasukkan di seleksi ke BUMN yang mana, prioritas 1, 2 ataupun 3. Misalkan teman-teman sudah di plot ke BUMN 1 atau BUMN 2 atau BUMN 3, nanti seleksi yang ke tahap 2-nya, seleksi yang di bagian BUMN-nya masing-masing, itu akan sesuai dengan hasil yang tahap pertama ini. Jadi misalkan teman-teman sekarang yang pertama Telkom, kedua perusahaan seperti yang kami dibilang Telkomsel dan Mintratel misalkan. Ternyata yang di Telkom nggak lulus nih, teman-teman masuknya ke yang tahap 2 juga nggak lulus, yang prioritas 2 juga nggak lulus, prioritas 3 ternyata lulus yang Mintratel misalkan. Nah, jadi nanti saat tahap kedua, teman-teman akan diikutkan seleksi di Mintratel. Nah, apabila teman-teman nanti di Mintratel nggak lulus, ya berarti udah nggak lulus. Gitu. Begitupun misalkan nanti teman-teman misalkan masuknya di Telkom Indonesia yang pilihan pertama. Pilihan pertama nanti saat tahap kedua diikutkan di perusahaan yang pilihan pertama. Apabila nanti di tahap kedua gugur, ya akan langsung gugur, jadi tidak akan masuk ke tahap tidak akan masuk ke perusahaan yang kedua gitu. Jadi untuk prioritas pilihan ini hanya berlaku dari tahap pertama ke tahap kedua. Nah, setelah itu tidak ada lagi misalkan nggak lulus di tahap kedua, ya udah langsung tidak lulus, tidak akan diikutkan ke perusahaan yang di bawahnya. Gitu. Kak, contoh ya Kak, aku Maya Susanti, pilihan pertama aku adalah perusahaan ibuku. Misalnya nama perusahaannya dan nama BUMN-nya adalah nama ibuku. Pilihan kedua aku Telkom Indonesia. Ya. Nah, berarti aku ikut dulu nih tes yang diselenggarakan oleh perusahaan yang pertama tadi. Kalau misalkan memang masuk ke yang pilihan pertama gitu ya. Oke. Tapi intinya gini ya Kak, misalnya aku pilih 1 Telkom, 2 Telkomsel, 3 Mintratel. Itu kan prioritas aku ya Kak. Yeah. Jadi aku tuh belum tentu ya Kak ya akan masuk ke Telkomsel. Aku pasti akan diarahkan ke Telkom dulu karena itu prioritas pertama aku. Benar. Ya kan? Yeah. Nah, tapi kalau ternyata aku tuh anaknya pinter banget gitu ya, tapi di Telkom nggak nyampe karena passing grade-nya 9, nilai aku tuh 8,9. Berarti aku masuk ke Telkomsel. Ya, Telkomsel. Oke, semoga kalian mengerti ya, aku bingung soalnya. Jadi pokoknya untuk prioritas ini akan dipakainya hanya dari tahap 1 ke tahap 2. Nah, setelah itu misalkan teman-teman sudah ditentukan, kamu akan masuk di pilihan kedua misalkan, ya itu sudah tidak akan, misalkan tidak lulus di tahap keduanya, tidak akan turun lagi ke perusahaan yang ketiganya. Oke. Tapi guys, belum paham Kak katanya. Oke. Kak, pelan-pelan. Oke, gini ya teman-teman. Terlepas dari itu adalah pilihan pertama dan kedua, what you guys need to do adalah belajar yang benar. Yeah. Semua, tapi ada yang paham kok. Jadi intinya adalah kalian nggak mungkin lolos di lebih dari 1 perusahaan, betul? Betul. Oke, intinya gitu ya. Meskipun ini tulisannya bersama, jadi nggak ada ceritanya Maya Susanti lolos di Telkom, lolos juga di Telkomsel, lolos di Mintratel, nggak mungkin. Jadi kalau kamu nggak lolos di Telkom, pilihan kedua kamu adalah Telkomsel, ya udah kamu lolusnya di Telkomsel gitu ya. Nah, begitu Kak Cip. Oke, gitu ya. Semoga kalian tidak bingung. Tapi kalau kalian bingung itu artinya bagus, berarti kita memproses ilmu baru ini ya. Oke. Nah, tadi terima kasih Kak Insan. Intinya adalah itu Kak, tesnya apa aja? Kamu pasti lupa ya, cek di webnya tuh udah kelihatan lo tes apa aja. Oke, tadi itu ke Kak Insan. Kita cut dulu ke Kak Insan, kita ke Kak Fadil. Jangan disenyum-senyum aja nih. Kak Fadil, tadi ada yang nanya, kakak sampai 8 kali nyoba, emangnya umur kakak berapa? Waktu itu nyoba? Waktu itu umur pas GPTP 7 itu kan baru lulus ya.
umur waktu itu 22 ya. Umur waktu itu 21-22 kalau nggak salah. Nah, dari GPTP 7 sampai GPTP 8 itu kan nggak ada syarat umur experience. Jadi kan maksimal untuk yang S1 itu maksimal 24, yang S2 maksimal 27. Gitu. Terus jadi aku nyoba terus tuh. Jadi kan GPTP 7 itu dibuka 2 batch. Batch 1 aku nggak lolos, batch 2 juga nggak lolos. Terus nyoba ke GPTP 8 nggak lolos juga. Waktu itu umur udah 23. Udah warning banget lah. Terus GPTP 8 dibuka lagi, ada batch 2 juga. Itu umur udah hampir 24. Itu udah hopeless banget. Coba nggak lolos juga, ya udah. Aku udah say goodbye di situ. Tapi setelah itu GPTP 9 buka, dan di situ mulai ada syarat umur experience. Alhamdulillahnya di situ ada syarat umur experience, jadi ditambah lagi. Untuk yang experience di atas 2 tahun ya, itu maksimal umurnya 27 kalau nggak salah ya. Oke. Jadi sementara Kakak Fadil itu mencoba terus, Kak Fadil tuh nggak diem aja guys, tapi Kak Fadil itu juga kerja ya, kayak di anak perusahaannya Telkom, namanya Telkom Indonesia International Retailing. Jadi waktunya tuh tidak diem aja. Jadi kalau kalian mikir wah Kak Fadil enak ya, tinggal tes aja sambil makan keripik di kamar, nggak ada cerita itu. Ceritanya adalah Kak Fadilnya juga kerja, tapi karena tadi untuk fresh graduate-nya dia udah habis umurnya, kemudian dia masuk ke kategori yang fresh grade dengan experience gitu teman-teman. Jadi kalau kalian tidak lolos, jangan langsung berkecil hati terus kayak misuh-misuh ya gitu. Jadi selalu ada cara dan ada jalannya gitu. Oke. Kemudian udahlah ya, umur-umurnya udah jelas lah ya. Kak, aku 27 tahun 3 bulan. Ya gimana? Coba kita ulangi bersama. Ya, batas S1-nya adalah 30 tahun, batas S2-nya adalah 35 tahun. Kalau masih ada yang nanya, abis ini Kak Maya panggil nih. Kita panggil namanya kalau masih ada yang mau nanya. Berarti dia nggak nyimak nih. Oke, teman-teman. Aku sudah cukup lah ya mengorek-ngorek kedua orang ini gitu ya. Sekarang ada yang mau nanya nggak? Silakan kalau mau. Waduh, mantap. Aku suka nih yang semangat-semangat ini. Kakak Galigo Budi Pratomo, silakan. Tolong kakak host boleh tolong dibantu Kak. Oke. Ya. Udah dengar nggak ya? Dari mana sih Kak? Dari mana? Oh ya, sebelumnya perkenalkan Kak ya, saya Galigo Budi Pratomo dari Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Oke, Horas. Sebelumnya Kak, saya udah pernah nyoba nih GPTP 14. Nah, saya gagalnya itu di FGD. Di FGD-nya itu Kak. Jadi saya mau nanya nih Kak sama Kak Insan perihal dari human capital-nya Kak ya, yang bagian FGD-nya. Apakah boleh nanya trik dan tips untuk menaklukkan FGD gitu Kak? Dan sebenarnya dari pandangan HR ataupun HC-nya itu melihat celah ataupun melihat kemampuan seseorang di FGD itu di bagian apa sih Kak? Apakah dari cara solusinya atau dari cara komunikasinya, ataupun ada pandangan lain dari setiap rekruternya gitu Kak? Karena kan setiap rekruter itu kan pasti berbeda dalam hal pandangan. Apakah memang ada standar khususnya gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, Kak Galigo dipanggil apa? Igo, Budi? Galigo bisa juga Kak. Oke, Kak Galigo berarti kemarin sekarang daftar pilihan pertama Telkom dong? Iya. Di apa? Digital connectivity juga? Digital connectivity. Oke, digital connectivity. Tadi kayaknya ada yang nanya juga di kolom chat, aku kelewat karena udah di atas banget. Kok katanya nggak muncul ya pilihan digital connectivity? Coba di-refresh dulu ya Kak ya. Pasti muncul sih, nggak mungkin nggak muncul. Kalaupun ada kendala nanti silakan hubungi help center ya. Nah oke. Pertanyaannya agak panjang untuk dijawab, tapi boleh deh Kak kulitnya dulu atau ya dikasih soalnya biar Kak Galigonya nggak penasaran. Oke, terima kasih Kak Galigo. Mungkin nanti ditambahin dari Fadil dari segi pesertanya ya. Kalau saya dari sudut pandang karena Fadil, ya aku nggak pernah FGD jadi aku nggak tahu. Oke, ya memang untuk FGD ini
sebelumnya FGD sendiri itu tuh tidak semua GPTP kita ujikan. Jadi memang ada beberapa angkatan yang kita ujikan FGD, termasuk yang GPTP 14 yang terakhir kita ada FGD-nya. GPTP 9 tuh 11 tuh nggak ada FGD-nya kalau nggak salah. Nah, jadi untuk FGD ini sendiri, karena pertanyaannya terkait FGD, kita tuh melihat dari lebih ke dari segi, kan nanti FGD teman-teman akan diberikan case. Nah, dari case itu apakah bagaimana pola pikir teman-teman untuk menemukan solusinya, dan bagaimana cara teman-teman mendiskusikan dengan sesama anggota di FGD-nya gitu. Nah, itu akan yang menilai itu adalah psikolog. Jadi akan dilihat dari gerak-geriknya, dari cara berbicaranya, dari cara teman-teman memberikan kesempatan untuk yang lain untuk berbicara gitu ya, karena kita kan di perusahaan ini kita mengutamakan kolaborasi, kita diskusi gitu ya. Nah, jadi akan dilihat dari kualitas jawaban teman-teman. Jadi tidak harus benar. Misalkan teman-teman, bagaimana teman bisa menerima pandangan orang lain, itu juga akan dinilai juga gitu. Nah, jadi untuk tips and triknya, fokus kepada case yang diberikan. Jadi misalkan dari case yang diberikan itu teman-teman benar-benar baca detail itu problemnya seperti apa, dan temukan solusi berdasarkan kemampuan teman-teman. Misalkan teman-teman dari bidang IT, ataupun misalkan teman-teman dari bidang sales gitu. Coba cari solusi yang teman-teman kuasai gitu. Teman-teman lihat dari sudut pandang IT, misalkan teman-teman IT nih, teman-teman lihat solusinya dari sudut pandang IT. Saat diskusi, teman-teman tekankan di bagian IT-nya. Menurut saya solusi untuk case seperti ini dari segi IT-nya seperti ini. Mungkin bisa ada tambahan dari bidang lainnya, misalkan seperti itu. Jadi kita juga open untuk menerima tanggapan dari orang lain juga. Nah, mungkin itu bisa diaplikasikan saat FGD. Nah, tapi ini juga saya baca di chat, untuk yang rekrutmen bersama BUMN ini tidak ada FGD. Kalau dari tahapan besarnya memang tidak ada ya. Jadi dari tahap pertama itu dari FHCI, tahap kedua di BUMN masing-masing. Nah, tapi di BUMN masing-masing ini tergantung dari BUMN-nya sendiri. Nah, misalkan teman-teman nanti masuk ke BUMN lain, ternyata mereka mengharuskan ada FGD di tahapan keduanya, itu pasti akan ada FGD juga gitu. Nah, misalkan di Telkom nanti akan kita infokan tes apa aja yang akan diujikan di tahap 2 nanti. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya aja sih gitu. Paling gitu Kak Maya. Mungkin ada tambahan dari Kak Fadil dari segi pesertanya. Ya, kalau dulu memang ada di GPTP 14 memang ada FGD. Jadi mungkin tips and tricks-nya paling ya tadi ya. Kalau aku sendiri sih berpikir runut yang pertama sih. Jadi berpikir runut pada saat kita mengemukakan pendapat, itu kita coba berpikir atau mengemukakan pendapatnya secara runut gitu. Jadi masalahnya apa, lalu kita jelaskan solusinya dan kesimpulannya juga gitu. Terus juga jangan lupa memuji ya. Kalau aku sih pada saat orang lain sudah selesai ngomong gitu ya. Jadi aku bilang, oh ya bagus sekali nih solusinya. Mungkin aku bisa sampaikan solusi aku ya. Jadi solusi aku seperti ini, kesimpulannya seperti ini. Mungkin jadi setelah itu kita kasih kesempatan juga bagi ada beberapa orang ya yang kelihatan pasif. Kita kasih perhatian juga ke dia. Mungkin Kak ini belum banyak ngomong nih. Kira-kira ada nggak Kak ininya solusinya gitu ya? Kita juga mau denger nih gitu. Paling seperti itu ya. Jadi ya kalau bisa disimpulkan pertama ya berpikir secara runut, terus juga menjelaskan secara lugas gitu ya, tegas, singkat juga, nggak usah panjang-panjang, nggak usah panjang lebar juga, nggak usah diulang-ulang lagi kata-kata yang udah dikasih tahu gitu ya, yang udah dikemukakan. Terus juga jangan lupa kasih pujian juga sih. Kalau tips salah aku ya, kasih pujian juga ke mereka kalau misalnya, wah pendapatnya bagus nih. Kalau misalnya bisa saya tambahkan, tambahan dari saya adalah ini gitu. Nah itu sih kalau dari aku Kak Insan, itu yang membuat mungkin aku lolos juga ya. Iya benar, itu salah satu dari menghargai pendapat orang lain ya, itu poin yang dinilai juga. Oke.
Aku setuju sih, aku setuju. Aku pas zaman aku nggak ada FGD ya, karena anak lama nih ceritanya. Tapi pernah ikut FGD waktu beasiswa. Jadi kalau FGD itu intinya adalah teman-teman harus bisa menjadi team player. That's why it called focus group discussion, bukan fokus discussion aja, bukan ada one on one. Jadi it's a group. Itu adalah gimana sih siapa penilai gitu ya ingin melihat kamu tuh bisa jadi team player nggak sih? Karena anyway kalau kamu kerja kamu tuh bukan one man show tapi how you can collaborate gitu ya. Kalau di Sobat Akhlak ya kan pasti paham ada satu hurufnya intinya adalah kolaboratif gitu ya. Nah kita tuh pengen melihat kolaboratif kalian tuh seperti apa gitu. Kalau pengen menonjol gitu justru itu kan menjadi catatan sendiri karena kalau aku random cek ya ke teman-teman GPTP 14 kemarin pas FGD gimana sih? Enggak kak, justru aku tidak menonjol dia bilang gitu. Tapi aku tetap mengemukakan pendapat gitu. Dan aku juga cross check ke beberapa tim penilai gitu ya, asesornya gitu. Ya kita juga agak bingung sih menilai kalau yang terlalu dominan dan lain-lain gitu. Intinya adalah tell the assessor gitu, you are a good team player. Kalau dari aku itu ya. Nah, selain tadi tips yang sudah disampaikan oleh Kak Insan dan juga Kak Fadil begitu. Tadi aku sudah mencontohkan loh, ya kan? Selain dari Kak Insan dan juga Kak Fadil, aku juga ingin menambahkan bahwa bla 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 bla. Demikian, terima kasih. Nah, mungkin itu ya teman-teman salah satu contohnya. Ih, baik banget nggak sih dikasih tahu. Oke, next pertanyaannya adalah dari Kak Fahmi Yanuar Adi. Suaranya jelas. Jelas. Oke, Kak Fahmi dari mana? Dari Bandung. Passwordnya apa? Passwordnya apa ya? Telkom 1, 2, 3. Coba kamu nyanyi dulu, ingat nggak yang 0809, ingat nggak? Enggak. Beda generasi guys. Oke, pertanyaannya. Oh iya, ini aku mau nanya untuk tes online-nya kan kalau yang GPTP sebelumnya kan tes online-nya tuh emang udah tahu gitu ya urutannya apa aja. Apakah yang sekarang itu mengikuti dari FHCI atau emang dari Telkomnya sendiri? Gitu? Perlu dijawab nggak sih? Kayaknya nggak dijawab deh. Nggak usah dijawab ya. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua. Ini mah khusus ke Kak Fadil aja sih. Tapi mau nanya ininya Kak. Waktu kemarin yang pas GPTP 14 pas wawancara ini aku mau nanya aja. Pas wawancaranya sempat pakai kacamata apa enggak? Gitu. Nah, itu aja sih. Oke, pertanyaan pertama nggak perlu dijawab karena sudah dijelaskan sama Kak Insan. Kak, ikut yang mana? Ikut coba aku tes. Ikut yang mana? Ayo coba ikut yang mana? FHCI. Ikut Telkom apa ikut? FHCI. Kenapa nanya? Ya oke. Mantap. Takutnya gitu kan. Takutnya itu ada yang beda gitu. Gitu doang sih. Ya enggak lah, masa kita bohong sih? Ya kan. Oke, yang kedua pakai kacamata enggak? Kak Fadil silakan dijawab, Kak. Ini senyaman aku ya. Waktu itu aku pakai laptop yang layarnya enggak ini ya, yang enggak glossy. Jadi pakai layar yang mantul gitu ya. Jadi kacamata aku juga mantul. Jadi pada saat wawancara aku nggak pakai kacamata. Jadi biar nyaman aja. Senyamannya aja. Terima kasih Kak Fadil, Kak Maya. Memang aja. yang nyaman yang bikin langgeng nggak sih guys? Iya dong. Iya dong pastinya. Oke. Ini yang di Resen udah nggak ada lagi yang open mic gitu karena kita tidak mau menerima yang kalau mau Resen nggak boleh harus open mic. Kita cek dulu dari sini nih. Halo? Ahmad Fadli. Oke. Ahmad Fadli 080989 4 kali. Ahmad Fadli mau nanya nggak? Telkomnet instan. Mau nanya nggak nih? Halo, mau nanya nggak? Oh boleh. Ini yang mana? Yang mau nanya siapa nih? Ya, aku memanggil Ahmad Fadli. Ahmad Fadli dulu mana? Ahmad Fadli. Belum ada Ahmad Fadlinya. Oke. Oke, yang mau ya, yang mana tuh siapa tuh? Ya, ini Fadli. Untuk sekarang belum ada pertanyaan sih, Kak. Sudah cukup jelas semua informasi. Mantap. Kamu boleh kita transfer link aja 50.000. Boleh ya, Kak, dicatat. Karena dia inget tahu Telkomnet instan. Halo. Ya, oke. Mana Fadli? Udah ya, oke. Nanti dicatat ya, teman-teman, nomor handphonenya si Ahmad Fadli. Oke. Kita balik lagi pertanyaan.
Ini siapa yang ngomong ya? Mohon maaf. Dari Fahmi. Oh, dari Fahmi. Belum boleh, belum dipersilahkan. Ya, boleh deh, nanti ngambek. Yuk, Fahmi mau nanya apa? Let's go. Ya. Dari mana dulu, dari mana? Saya dari Pekanbaru, salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, ingin bertanya, misalnya untuk yang saat ini sedang bekerja kan saya lihat itu kan pengumumannya itu 4 Juli ya kalau nggak salah, 4 Juli, sedangkan 11 Juli itu kita sudah bela negara gitu. Biasanya kan kalau kita misalnya dinyatakan lulus terus dari perusahaan lama itu kan kita pasti akan mengajukan resign gitu ya. Biasanya itu kan ada notice periode gitu ya. Itu bagaimana ya? Misalnya biasanya itu notice periode misalnya 2 minggu atau 1 bulan gitu. Apakah kita misalnya disuruh misalnya dari perusahaan lama itu 2 minggu lagi baru bisa resign gitu? Itu bagaimana ya? Apakah kita nyatakan gugur nanti jika tidak hadir pada saat bela negara itu 11 Juli? Atau gimana? Iya, menurut Kak Fahmi gimana? Saya juga nggak tahu ya gimana role-nya bela negara itu, apakah bisa online atau harus datang ke Jakarta, itu saya juga kurang tahu sih. Kalau misalnya bisa online, concernnya adalah belum tentu bisa ke Jakarta gitu ya? Iya. Oke. Bisa jadi gitu. Oke. Coba Kak Insan, boleh dijawab Kak Insan? Oke, ya. Itu rangkaian yang ditetapkan oleh FHCI. Jadi bela negara itu pun yang akan menyelenggarakan dari FHCI, bukan Telkom. Jadi nanti berarti kemungkinan besar seluruh yang lulus rekrutmen BUMN ini dari seluruh BUMN-nya akan diundang untuk ikut bela negara di waktu yang sama gitu. Nah, apakah bisa misalkan kendala dari one man notice tersebut, apakah bisa izin untuk tidak ikut bela negara? Itu kita serahkan kepada FHCI. Jadi kalau misalkan Telkom kita benar-benar mengikuti dari FHCI. Jadi akan lebih pasnya apabila bisa ditanyakan ke FHCI-nya langsung. Karena itu yang menyelenggarakan dari FHCI-nya. Paling seperti itu. Okay. Tapi biasanya ya Kak, tergantung kondisi. Kalau memang sudah tidak COVID, mungkin akan diundang dan harus datang. Tapi kalau misalnya situasi masih endemik, itu mungkin masih ada hybrid dan juga masih ada offline. Gitu. Tapi menurut saya terlalu jauh mikirnya ke situ, sekarang fokus aja dulu. Karena kalau udah lulus, pasti ada yang namanya compromise. Jadi tugasnya Kak Fahmi sekarang jangan mikirin nanti aku nggak bisa datang, nggak ada pikiran kayak gitu dulu. Pikirannya adalah gimana sih aku bisa tembus bla 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 sampai nanti kakak menerima email, kakak keterima gitu ya Kak. Nanti tenang aja. Pokoknya hal-hal yang seperti itu jangan terlalu dipikirkan. Nanti insya Allah ada jalannya. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan serupa. Oke, siap. Kalau di Pekanbaru lagi musim apa? Ya sama sih Kak, COVID. Musim COVID. Oke, terima kasih ya Kak Fahmi. Oke, kita baca kolom chat dulu. Ini ada yang menarik sekali sih pertanyaan ini. Agak tidak penting tapi perlu kita tanyakan juga lah ya. Dari Fitria Nurulita, 7 kali gagal 8 kali bangkit Kak Fadil, apakah sudah punya pasangan Kak? Bolehlah ini dijawab lah. Yang nyambung banget ya. Premis pertamanya 7 kali gagal 8 kali bangkit. Apakah sudah punya pasangan? Ya. Jawab aja Kak. Jawab aja. Belum. Aku belum punya pasangan. Oke, belum. Silakan Kak. Terlalu fokus mengejar mimpi ya, kayak perlu dicontoh nih Kakak ini ya. Oke. Kak siapa tadi yang nanya? Nanti aku buatkan grup ya. Kak Fitria Nurulita, aku buatkan grup dengan Kak Fadil abis itu aku live. Oke, aku catat yang namanya. Aku screenshot dulu, nanti aku lupa. Kalian tuh jangan terlalu tegang, guys. Tegang banget, pertanyaannya serius banget semua gitu ya. Oke. Kak, ada pertanyaan. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang trivia ya. Aku nanti ke Kak Insan, ke Kak Fadil, tapi ini pertanyaannya singkat-singkat aja sih. Siapa yang mau pertanyaan trivia boleh ya? Kamaya mirip Kak Ayu Dewi sekilas. Kamu nggak tahu, aku saudaraan tahu. Oke, nih pertanyaannya Kak. Telkom tuh ada preferensi IPK nggak sih Kak Insan? Ya, ada IPK nggak sih Kak?
Masih unmute Kak. Sorry, agak nge-lag tadi. Iya, untuk saat kita tidak ada persyaratan IPK. Tergantung channelnya ya. Mungkin ada beberapa channel yang seperti Talent Scout yang kita memang mencari top of the top di universitas tersebut. Mungkin kita ada batasan IPK. Tapi kalau misalkan untuk jalur ini kita tidak ada batasan IPK. Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya adalah Kak, pelamar yang S1 sudah menikah boleh nggak sih Kak Fadil? Halo. Assalamualaikum Mas. Untuk S1 yang sudah menikah boleh. Nggak Tapi ada. kok kamu belum? Aduh Kak, ini pribadi aja ya. Jangan. Ada aja Kak. Ternyata boleh ya. Boleh. Boleh. Dan siapa tahu kalian jodoh kalian di Telkom, guys. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Kak, gimana caranya punya jodoh orang Telkom? Ya mungkin masuk Telkom bisa jadi salah satu cara ya bisa mendapatkan jodoh orang Telkom. Karena tidak ada larangan untuk menikah sesama karyawan atau karyawati Telkom ya. Jadi misalnya Kak Fadil Chinwok gitu di GPTP 14 boleh menikah gitu. Karena sudah tidak ada larangan. Kalau dulu 2017 ke belakang itu ada larangan. Kalau sekarang tidak ada larangan. Jadi kalau ada pertanyaan gimana cara mendapatkan jodoh, ya mungkin masuk GPTP bisa jadi adalah salah satu jalannya ya untuk mendapatkan jodoh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentar ya guys, scrolling dulu nih. Oke. Kak bikin sesi biro jodoh. Ya kali deh. Nanti ada saatnya. Oke. Nah, Kak Insan kan dulu S2 ya nggak sih daftar Telkom? Ya. Kak Fadil S1. Merasa ada bedanya nggak sih? Kak Insan dulu deh. Nggak ada ya. Ini dari segi entry levelnya, yang pastinya kalau dari entry level kita sama semua di entry levelnya sama S1 dan S2. Mungkin lebih dari cara kita bekerjanya gitu. Mungkin kalau yang S2 kita dari pemikirannya sudah lebih matang dan itu akan mempengaruhi dari hasil kerjanya juga. Mungkin perbedaannya dari hasil kerjanya sih. Dan biasanya udah punya pasangan ya nggak sih Kak? Nggak kayak yang S1 ini nih. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama proses startup dari prosesnya ya Kak ya, dari Kakak lolos tes, dinyatakan onboarding sampai jadi startup tuh berapa lama? Kayaknya paling cepet nih timnya Kak Fadil ya, GPTP 14. Gimana tuh Kak, berapa lama? Kak Fadil, semangat dikit dong ngomongnya, kecil banget suaranya. Puasa ya? Oke. Ya, sekarang puasa. Kalau aku dulu di GPTP 14 cuma 3 bulan. Jadi waktu itu dari KDMP sampai Kartap tuh 3 bulan. Tapi yang sebelumnya itu ada OJT juga, terus ada ICT juga kan ya. Jadi kenapa itu? Jadi GPTP 14 tuh jargonnya terbanyak, tercepat, pokoknya akseleratif gitu. Jadi eksklusif ya. Ya bangga-bangga dikit boleh dong. Boleh. Tapi kalau masih jomblo nggak usah sok-sok bangga. Oke. Dibahas mulu kamu ya. Lah gimana sih? Gue bingung deh. Udah cakep, ganteng, anak GPT 14 tapi jomblo tuh gimana? Gimana coba? Oke, next Kak Insan. Melihat, nanti kita bahas ya sampai kiamat. Sampai kiamat. Kak Insan, Telkom tuh melihat kampus bergengsi nggak sih Kak? Aku insecure banget dari kampus di ujung perbatasan soalnya. Itu big no ya. Jadi kita benar-benar tidak melihat dari universitas. Jadi kalau misalkan kita melihat dari individu masing-masing. Dari universitas pelosok manapun, kalau misalkan ya berlian tetap kita lihat berlian juga gitu. Kita akan luluskan juga. Jadi nggak usah jadi nggak percaya diri dengan universitas masing-masing. Kalau misalkan teman-teman memiliki kualitas, ya itu pasti akan kita ambil gitu. Ya, berlian di mana aja tetap berlian ya Kak. Tapi berlian perlu diasah Kak. Mengasahnya di Telkom juga boleh. Ya, masuk Pak Eko. Oke, lanjut. Kak Fadil. Kak Fadil semangat dong kan, THR udah turun kan. Udah. Dari Dinda. Fadil belum THR soalnya. THR-nya masih proret sih, jadi belum semangat-semangat. Oh belum ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya. Kak Fadil katanya, Kak Fadil gemes deh. Sumpah aku nggak bohong, ada di kolom chat. Silakan di chat sendiri. Oke, selanjutnya nih Kak, bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih Kak waktu wawancara? Pas wawancara campur.
Jadi perkenalan pakai bahasa Inggris dan harus berdiri. Jadi kalau yang pakai celana pendek siap-siap karena Kamu masih ingat nggak dulu siapa nama bapak-bapak yang wawancara kamu? Masih ingat nggak? Ibu sih waktu itu. Aku Ibu ya? lupa. Oh, waktu itu nggak perkenalan, Kak. Jadi pas wawancara itu nggak perkenalan. Jadi mereka saling menyapa tuh, halo interviewer 1, 2, 3 gitu. Silakan Bapak interviewer 1, silakan Ibu interviewer 2 gitu. Jadi tapi kamu nggak cari tahu sih bapaknya siapa, ibunya siapa? Agak susah juga. Tapi waktu itu sempat ketemu pas di ini ya, ICT ya kalau nggak salah waktu awal itu ya, in-class training sebelum ini ya, sebelum sesi sama Korpu. Tapi namanya agak susah jadi aku nggak inget gitu, maaf ya. Iya, makanya kamu jomblo kan, nggak inget nama bapaknya sih. Tapi itu memang itu salah satu cara kita untuk transparansi ya. Jadi kita menyembunyikan kita menyembunyikan nama interviewernya. Jadi biar objektivitasnya tetap terjaga gitu. Iya. Dari Cindy Fatika Sari, semangat puasanya Kak Fadil. Bisa baik nih. Oke, lanjut ya Kak pertanyaannya. Kak, kalau kita mulai kerja di bidang digital connectivity gitu, kita tuh harus langsung bisa apa nanti ada trainingnya nggak sih Kak? Kak Fadil dulu ya. Kita sebenarnya dituntut cepat untuk bisa ya, walaupun nggak dipaksa. Ya kamu harus bisa gitu, walaupun secara verbal nggak dibilang. Kamu harus cepet ya kerja ini, bisa harus ini, enggak gitu sih. Di sini udah ini banget ya, udah bagus banget, udah digital banget lah ya, udah modern banget. Jadi nggak ada yang katanya kamu harus ini ya, harus bisa ini secepat ini. Dalam 3 bulan kamu harus bisa ini, enggak gitu. Jadi kita dituntun juga sih di sini, walaupun udah berumur juga ya. Kalau atasan aku juga udah ada yang mau pensiun, terus juga ada lagi yang sebentar lagi juga ada yang mau pensiun. Tapi mindset dalam mendidik kita gitu ya, apalagi yang baru masuk fresh graduate maupun yang experience, itu mereka cenderung nggak strict banget, nggak strict to apa yang dia pikirkan gitu, tapi mereka nuntun pelan-pelan. Jadi gini, jadi kayak ada sesi kelas sendiri di dalam di dalam diskusi kita sehari-hari gitu. Jadi nggak kita memang dikasih waktu untuk bisa belajar sendiri, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita bingung kita boleh nanya gitu. Dan kalau misalnya nanya juga ya kamu nanya terus sih, kamu belajar sendiri loh, nggak kayak gitu. Di sini lebih ke keluarganya dapat nama. Kenapa aku pilih di Telkom, karena cerita-cerita dari teman-teman yang lolos di GPTP sebelumnya, kalau cara mendidik dari manajer, OSM, SM, GM dan lain-lain itu di sini udah kekinian banget gitu. Jadi nggak strict banget sama apa yang mereka dapatkan sebelumnya gitu pada saat mereka baru masuk. Ya, memang Fadil nih bisa semua, cuman pacar aja belum punya. Oke. Kak Insan, GPTP 15 ini pakai tes metal nggak sih, Kak? Rencana iya, karena khususnya buat yang bidang kerjaan digital ya, karena kita memang butuh untuk identifikasi skill digitalnya lebih spesifik kemana gitu. Oke, jadi apa? Khususnya untuk bidang kerjaan yang digital. Bidang digital. Itu akan kita ujikan. Oke. Fitria Nurulita, aku mau jadi pacar Kak Fadil. Deal, ampe lo ini selesai, lo nggak punya pacar, gue marahin ya, awas lo ini OKR. Oke, next, selanjutnya adalah pertanyaan pensiun GPTP umur berapa? Umur berapa Kak Insan? Mengikuti Telkom kita 56. Sama kok, mau Pro Hire, mau GPTP semua 56. BUMN itu 56 kalau nggak salah ya. Oke nih, sebenarnya udah semua ya pertanyaannya, udah nggak ada yang berat-berat lagi. Mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya. Nanti kita save ya, kakak host LIT. Nanti kita save di YouTube, bisa ditonton ulang gitu ya. Boleh juga di chat ke Kak Fadil, tapi harus yang siap diajak nikah. Ya nggak, Dil? Iya aja. Halo Kak. Iya aja. Iya aja deh, biar cepet kan. Deal. Oke. Nah, pokoknya kalau mau nanya digital connectivity seperti apa gitu ya, bisa ke Kak Fadil. Tapi tadi sebenarnya udah jelas ya. Kak Fadil, jadi sebenarnya kalau digital connectivity gitu banyakan di kantor atau banyakan di lapangan sih Kak? Kalau in general? Kalau aku sebenarnya banyak di kantor, karena aku kan kantornya di kantor regional. Tapi kadang-kadang harus siap juga. Kita ikut sama Witel, sama Arnet ke lapangan juga kalau misalnya ada hal-hal urgent yang mereka butuh bantuan.
butuh bimbingan, terutama kalau misalnya nanti ada vendor-vendor ya, dan mereka nanti ikut juga sama kita, gitu. Kita dampingi. Iya, Fadil tuh sambil jawab, dia sambil ngeliat kolom chat lo, tau gak sih? Kak Fadil, IG-nya apa? Kak Fadil. Teman-teman udah di-tag loh IG-nya tuh, bukan dari Instagram Living Telkom yang ada muka dia, tapi yang pakai kacamata kalau nggak salah, ternyata beda ya, gantengan nggak pakai kacamata. Oke deh, siap. Terakhir dari Kak Insan, ada pesan nggak sih Kak? Dil jangan senyum-senyum mulu, Dil. Lihat kolom chat dia senyum-senyum mulu deh. Oke. Kenapa sih kamu lucu? Oke. Fadil, sebelum ke Fadil ya, ke Kak Insan dulu. Kak Insan, apa sih Kak persiapan, pesan dan buat teman-teman yang mau mendaftar dan sekarang lagi mempersiapkan diri, lagi deg-degan gitu. Bismillahnya apa nih Kak? Ya, pesan buat yang sudah mendaftar ya, persiapkan diri sematang mungkin, khususnya untuk yang nggak usah yang jauh dulu, yang paling dekat dulu, persiapan untuk TKD dan BNN values-nya. Nah, misalkan TKD ya berarti tes kemampuan dasar, benar-benar cari soal tes kemampuan dasar di online itu seperti apa, value BUMN itu seperti apa, udah disiplin sama Kak Maya terkait akhlak BUMN gitu ya. Nah itu gali aja terkait akhlak BUMN itu seperti apa gitu ya. Nah, buat yang belum mendaftar, ini iklan juga sih. Kita masih ada bidang pekerjaan yang masih tersedia. Kita kemarin tuh buka 11 posisi. Tadi pagi saya lihat masih ada 5 posisi yang belum penuh. Jadi sudah ada 6 posisi yang sudah penuh, yang tidak bisa di-apply lagi. Yang masih ada 5 posisi sisanya. Silakan yang belum apply segera karena masih ada 5 lagi. Dan itu mungkin saya fokusnya ke bagian sales kali ya, karena sales itu banyak yang ngira bakal ke door to door, bakal ngetokin pintu rumah buat nawarin IndiHome gitu. Nggak seperti itu. Kita mempunyai sales force sendiri juga, dan untuk Telkom Indonesia ini kita lebih ke yang mantau salesnya gitu. Jadi kita yang nyusun strateginya, kita yang jadi otaknya lah, otak dari sales tersebut, bukan yang harus turun ke door to door seperti itu gitu. Jadi mungkin banyak apalagi anak muda sekarang yang saya nggak mau jadi sales, yang kurang suka dengan bidang sales, padahal kita tidak salesnya lebih ke manajemennya seperti itu. Mungkin itu sih Kak Maya. Oke, baik. Betul sekali, terima kasih Kak Insan. Mungkin aku recap sedikit ya. Kak Insan tadi udah bilang bahwa GPTP itu adalah program leadership-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke GPTP itu bukan berarti kalian yang bukan berarti kalian cuma jadi karyawan doang gitu, tapi akan banyak development-nya, kemudian akan ada banyak diajarkan gitu ya. Seperti kita sering cerita ke teman-teman gitu, learn, grow, and contribute gitu ya. Jadi kalau masih mikir, aduh sales tuh kayak door to door, enggak kok. Sales yang di Telkom justru kalian yang menjadi otaknya, mau bikin strateginya seperti apa nanti dijalankan oleh teman-teman yang ada di lapangan gitu, dan kalian punya kesempatan untuk memimpin teman-teman kita yang ada di lapangan gitu. Nah terus kemudian kalau misalnya tadi ya persiapannya disiapkan dengan matang gitu ya. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya masih ada yang kayak ragu-ragu, saudara, teman gitu masih ragu mau ikut Telkom gitu ya, karena batas umurnya, karena selama ini tahunnya S1 itu 24 tahun, S2 27, sekarang beda. Khusus untuk rekrutmen bersama ini S1 30 tahun, S2 35 tahun. Jadi benar-benar tolong diperhatikan lagi, karena siapa tahu ya, we never know, ternyata jodoh kalian, rezeki kalian tuh ada di GPTP 15 ini. Jadi, dan kalau misalnya menyampaikan informasi ke orang lain yang ternyata itu adalah rezeki dia, kan jadi kita juga ya yang punya pahala dan niat baik. Oke. Kemudian aku ke Kak Fadil. Kak Fadil, silakan Kak Fadil. Aku nggak akan cengin kamu kok kali ini, silakan. Ya, tadi aku setuju banget sih sama Kak Intan tadi. Ya persiapannya matang. Kalau aku sih persiapannya sebenarnya 3 bulan sebelumnya, jadi 3 bulan sebelumnya. Boleh tolong di-mute Kak Dita Aulia Buata. Ya, oke. Silakan Kak Fadil. Kalau aku tadi ya setuju sebenarnya sama Kak Insan, jadi persiapannya harus matang. Kalau bisa dari jauh-jauh hari sih. Jadi kalau aku dulu persiapan sebenarnya 3 bulan sebelum pembukaan. Jadi setiap weekend itu latihan TPA terus. Jadi aku sampai beli 4 buku sih Kak Maya.
Kak Insan. Aku bisa beli 4 buku tuh habis, buku-buku TPS ya, tes muka sekolah TPA gitu. Aku habisin semua, jadi tujuannya tuh buat tahu pola aja. Jadi tahu pola tes TPA-nya seperti apa, bukan untuk dihafalin ya, tapi kita untuk bisa memahamin polanya gitu. Jadi sebenarnya kan tes itu kan macam-macam ya, tapi kalau misalnya kita udah paham polanya, ya pekerjaannya akan bisa lebih mudah gitu. Terus juga kalau yang bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris sering-sering aja cari-cari soal di internet, tadi kata Kak Insan juga benar ya, cari-cari soal di internet juga banyak. Ada kursus online juga yang pakai waktu di internet juga banyak kok, yang ala-ala IELTS atau ala-ala TOEFL yang pakai waktu gitu, yang simulasi itu ada banyak banget. Aku belajar dari situ banyak, setiap weekend aku belajar dari situ. Terus dari wawancara FGD itu aku banyak lihat konten-konten di YouTube, TikTok, Instagram gitu ya. Kayak ada Kak Vina, ada Kak Apri, terus juga ada Eza Azami juga ya. Itu sumber-sumber kredibel yang populer yang aku belajar dari situ, yang alhamdulillahnya bantu aku banget gitu ya untuk bisa lolos di FGD sama wawancara gitu. Terus juga jangan lupa doa sih. Nah ini yang paling ini banget ya, yang paling amazed banget. Kadang-kadang kita udah usaha banget ya, tapi kadang-kadang kita nggak usahain dengan doa gitu. Jadi ya paling perbanyak doa, banyak buat baik, jangan ngelawan orang tua gitu. Terus kalau ngelihat gedung Telkom, salawatin aja. Kalau dari aku ya, kalau aku kayak gitu sih dulu Kak. Jadi aku tuh dulu kerja kan ke arah Pancoran ya, lewat busway koridor 13 kan. Kalau koridor 13 itu kan dia ini apa sih, di atas gitu kan ya. Pas sudah lewat dari halte CSW itu kelihatan gedung PLT gitu kan. Ya udah sepanjang itu ya aku salawatin terus gitu. Salawatin mungkin dari kepercayaan yang lain, mungkin bisa dengan doa yang lain gitu ya. Ya paling itu sih. Jangan lupa usaha, doa, terus ikhlas sama berserah diri aja. Jangan kalau misalnya nanti amit-amit gagal, ini bukan bukan akhir dari segalanya gitu. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Mungkin aku gagal 7 kali. Aku mungkin kalau misalnya aku nyerah aja gitu aja, mungkin aku nggak bisa kenal Telin sekarang gitu. Orang-orang di Telin itu banyak kan, ada orang-orang Telkom juga yang menggait aku, yang mendidik aku juga sampai jadi sekarang gitu. Bisa masuk digital connectivity, terus bisa juga. Jadi di Telin waktu itu juga dikasih guidance juga ya, gimana caranya rekrutmen di Telkom gitu, kalau misalnya mau naik jadi pegawai Telkom atau pegawai Telin yang tetap gitu. Paling itu sih kalau dari aku. Gitu. Kak, sore ini pertanyaannya agak berlebih ya, satu aja. Jadi gimana Kak Fadil dari 7 kali mencoba, 8 kali gitu ya, dan kakak terus introspeksi. Jadi ceritanya setiap kali gagal itu Kak Fadil introspeksi guys, dia gagalnya di mana gitu ya. Terus sekarang masuk Telkom, jadi angkatan paling muda, anak bungsu gitu ya. Apakah ekspektasi kakak tadinya tentang Telkom yang segitu, apakah meet sama realita yang sekarang ada gitu ya? Terus apakah jadinya kakak makin bersyukur atau gimana sih Kak? Ini singkat aja. Tentunya makin bersyukur sih Kak. Karena apa yang aku perjuangin selama ini terbayar, terus apa yang dikasih sama Telkom juga worth it banget sama apa yang aku perjuangkan. Ya. Oke, alhamdulillah ya Kak ya, kita turut senang mendengarnya. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kak Insan dan juga Kak Fadil yang masih jomblo. Selamat. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung pada pagi siang hari ini. Kita akan save nanti sesi kita pada pagi hari ini. Memang sengaja ya, nggak yang kaku-kaku banget, karena nanti takutnya kalian bosen gitu ya, dan supaya teman-teman bisa makin relax gitu. Aku tahu banget, I've been there, kalau mau tes itu kayaknya agak grogi atau gimana gitu. Pokoknya ingat tadi pesan-pesan Kak Insan dan juga Kak Fadil, berdoa, dan mumpung bulan Ramadan ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa, silakan berdoa. Dan teman-teman, kami punya komunitas namanya Sobat Living Telkom. Teman-teman bisa bergabung. Minggu lalu bahkan sebelum pas hari pembukaan itu kita langsung ini ya Kak, Q&A bersama teman-teman Sobat Lead. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi terkini gitu ya tentang Telkom, nggak cuman rekrutmen tapi hal-hal lainnya gitu, silakan bergabung ke Sobat Living in Telkom. Nanti akan dibantu
linknya, kemudian nanti juga akan dibantu teman-teman di Sobat Lead, itu ada Instagramnya juga, jangan lupa di follow, dan tentunya Instagram Living in Telkom ya. Sekali lagi aku mau mengundang teman-teman untuk menebarkan kebaikan informasinya, karena siapa tahu ya ini menjadi amal jariah buat kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Makin banyak orang yang tahu informasi baik, siapa tahu kita menjadi jalan terhadap rezeki mereka gitu ya. Insya Allah menjadi berkah juga buat kita. Jadi teman-teman semangat mengikutinya, kami tunggu di GPTP 15 Telkom Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startup